Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin masih hangat dalam ingatan kita pesan dari bacaan-bacaan minggu biasa ke-31 atau pada minggu kemarin yang pada intinya tentang hukum utama bagi kita orang Kristiani, yaitu kasih mengasihi. Kasih kepada Allah dan segala sesuatu yang ada pada diri kita, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan pada hari ini bacaan-bacaan suci, khususnya bacaan pertama dari kitab Raja-Raja dan bacaan Injil, mengisahkan tentang bagaimana mengasihi, bagaimana mencintai, mewujudkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih itu menyata dengan memberi, berbagi secara tulus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja kita mendengarkan bagaimana seorang janda yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-bulinya untuk dirinya dan untuk anaknya. Tetapi ketika sang Nabi Elia meminta, ia dengan rela dan tulus hati berbagi, membuatkan roti lalu mereka makan bersama. Kemurahan hatinya dan kerelaan hatinya untuk berbagi tidak membuat apa yang dimilikinya habis. Tepung tidak pernah habis. Minyak dalam buli-bulinya pun tidak pernah habis sepanjang masa kelaparan melanda negeri mereka. Semuanya itu karena Tuhan yang menjamin. Dan dalam Injil juga kita mendengarkan cerita tentang seorang janda lagi. Peristiwanya terjadi di Bait Allah ketika Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana semua orang yang hadir dalam Bait Allah membawa persembahannya, memberikan persembahannya. Mulai dari mereka yang berkelimpahan atau orang-orang kaya. Kemudian tampillah seorang janda miskin. Ia hanya memberi 2 keping uang tembaga yang adalah seluruh nafkahnya. Itu yang dia miliki, tidak ada yang lain lagi. Tetapi janda ini tidak khawatir. Ia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memujinya karena ia memberi dari kekurangannya. Ia memberi dengan iman. Ia memberi dengan tulus hati. Tanpa perhitungan untung ruginya. Ia memberi tidak supaya nanti dilihat orang. Ia memberi bukan untuk mencari pujian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memberi, berbagi adalah bentuk kasih, ungkapan iman. Dan seringkali dalam praktek kehidupan kita, saya sendiri mengakui bahwa ketika memberi, ketika berbagi, ketika saya memiliki lebih atau berkelimpahan, kita memberi dari kelimpahan yang kita punya. Dan kadang juga sewaktu kita memberi dan penuh perhitungan, kadang lagi bukan perhitungan tetapi memberi dengan sedikit omelan, dengan ketus. Kita memperhitungkan untung ruginya. Kita takut minus, takut kekurangan, takut akan masa depan, takut akan kebutuhan-kebutuhan kita di waktu yang akan datang. Dan khusus untuk pemberian persembahan atau kolekte, dalam gereja Katolik tidak mengenal persembahan persepuluhan,
Tetapi silakan memberi secara tulus, seikhlasnya. Yang diwajibkan itu adalah aksi-aksi. Aksi puasa, aksi Natal, aksi Rosario, dan lain-lain. Tetapi seringkali saya mendengarkan cerita dari para kaling bendaharanya karena ya mereka harus pasang muka tebal. Karena banyak umat yang ya mengeluh, banyak protesnya dengan yuran-yuran wajib itu. Sayang sekali. Kalau seperti ini seandainya gereja kita mewajibkan untuk persembahan persepuluhan, saya yakin pasti banyak umat Katolik yang minggat menjadi orang Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah-kisah tentang kedua janda dalam bacaan suci di minggu ini sangat menarik dan menunjukkan bahwa memberi atau berbagi itu bukan hanya wujud kasih saja, tetapi merupakan wujud nyata dalam keberimanan kita. Dan pemberian itu tidak terletak pada jumlah besar kecilnya, tetapi bagaimana memberi itu dengan tulus hati, keikhlasan hati, kerelaan untuk berbagi, untuk memberi. Dan cara khusus memberi dari kekurangan itu merupakan pengorbanan, di mana kita berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Dan itu juga adalah ungkapan iman. Kita percaya bahwa pasti Tuhan akan mengurus kita, memberikan apa yang kita butuhkan pula. Dan ketika kita memberi dengan tulus hati, yang mana merupakan sebuah pengorbanan yang sungguh-sungguh, memiliki makna yang sangat berarti, sangat mendalam di hadirat Allah. Saudara-saudariku, bukan kecilnya, besarnya yang Tuhan lihat ketika kita memberi, tetapi keberanian untuk memberi yang terbaik. Bukan banyaknya, bukan jumlahnya, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Dan ketika kita berbagi, ketika kita memberi, jangan takut, jangan berpikir bahwa kita akan kekurangan atau kita akan jatuh miskin. Sesungguhnya Tuhan akan semakin melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Contohnya dalam Injil, cerita bacaan pertama dan Injil tadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertanyaan untuk senantiasa kita refleksikan. Apakah sewaktu kita memberi, sewaktu kita berbagi dengan sesama kita lakukan itu untuk menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain, ataukah kita berbagi dengan hati yang tulus? Dan yang kedua, berbagi itu bukan soal harta, bukan benda, bukan uang saja, tetapi soal bagaimana kita berbagi waktu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita memberi dan berbagi perhatian, dan juga memberi atau berbagi tenaga. Kadang kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sehingga lupa, lalai dengan sesama kita. Jangan berpikir bahwa memberi anak gadget itu sudah selesai. Biar yang penting dia merasa nyaman. Lalu tidak ada perhatian, tidak ada komunikasi, tidak ada kesempatan untuk bercerita, menanyakan keadaan studinya dan seterusnya.
Sayang sekali kita belum memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk masa depannya. Saudara-saudariku, dan akhirnya kita harus memberi karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita dengan mengorbankan nyawanya, hidupnya, dan kita peroleh secara cuma-cuma dalam Ekaristi Kudus ini. Saudara-saudariku terkasih, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah kasih itu sendiri dan Dia selalu memberi. Ketika kita memberi, berbagi, kita mengenal